Bek Inter Milan, Matteo Darmian diragukan tampil membela Nerazzurri di laga pekan kedua Serie A melawan Cagliari dikarenakan cedera ringan. Menurut Gazzetta dello Sport, Darmian belum sepenuhnya pulih dan kemungkinan akan absen saat menghadapi Cagliari yang digelar pada Selasa 29 Agustus. Selain itu, Francesco Acerbi juga belum dapat dipastikan tersedia di laga tersebut setelah absen di laga pembuka musim ini melawan Monza pada pekan lalu akibat cedera betis. Acerbi sejatinya hampir pulih dari masalah sebenarnya. Namun belum ada kepastian apakah dia bisa diturunkan pada waktu yang tepat untuk pertandingan tandang melawan Cagliari. Kondisi Acerbi dievaluasi ketika skuad Nerazzurri kembali berlatih kemarin. Posisi Acerbi saat melawan Monza digantikan oleh Stefan Di Vrij. Meskipun Di Vrij bisa dipanggil di lini pertahanan, namun pelatih Simone Inzaghi ingin Acerbi bisa kembali merumput dalam waktu dekat. Mengenai kondisi Darmian juga sedang dievaluasi, dengan pemain berusia 33 tahun itu sebelumnya menjadi starter saat melawan Monza. Namun, Darmian ditarik keluar di penghujung pertandingan dan digantikan oleh Jan Bisek di sisi kanan pertahanan. Inter Milan, secara resmi telah melepas bek sayap Valentino Lazaro ke Torino pada musim panas ini. Nerazzurri mengkonfirmasi transfer pemain internasional Austria itu melalui laman web resmi klub pada Kamis dini hari tadi. Lazaro bergabung ke Torino secara permanen setelah kedua klub mencapai kesepakatan. FC Internazionale Milano mengonfirmasi bahwa pemain sayap asal Austria Valentino Lazaro telah bergabung dengan Torino FC secara permanen. Tulis pernyataan klub. Dalam pengumuman tersebut tidak dijelaskan rincian biaya transfernya, namun berdasarkan laporan yang beredar bahwa Torino sepakat membayar sebesar 4 juta euro ke Inter. Seperti diketahui, Lazaro menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Torino. Dan itu bukan pertama kalinya sang pemain dipinjamkan sejak bergabung dengan Inter dari Hertha Berlin pada musim panas 2019. Lazaro sebelumnya sempat dipinjamkan ke Newcastle United, Borussia Mönchengladbach dan Benfica. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez saat ini hanya terpaut 2 gol untuk masuk dalam daftar 10 top skor sepanjang sejarah klub. Menurut Tuttosport, yang menjelaskan bahwa Lautaro hampir mencatatkan namanya dalam sejarah klub dengan 2 gol melawan Monza akhir pekan lalu. Saat ini, pemain terakhir dalam daftar 10 pencetak gol terbanyak Inter di semua kompetisi adalah mantan striker Ermanno Aedi dengan mencetak 106 gol. Lautaro memasuki musim ini hanya tertinggal 4 gol dari total pencapaian Aedi. Dan dengan kemenangan atas Monza, El Toro telah berhasil memangkas defisit tersebut menjadi setengahnya. Bukan suatu kejutan besar melihat Lautaro berada di urutan teratas dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inter. Pemain Argentina itu bergabung dengan Inter di usia 20 tahun pada musim panas 2018 dari Racing Club. Pada musim pertama di Inter, El Toro lebih berperan sebagai opsi cadangan daripada starter reguler. Namun setelah periode penyesuaian tersebut, sang striker telah menjelma menjadi salah satu pemain terpenting bagi Inter. Dalam 2 musim di bawah Antonio Conte, Lautaro membentuk kemitraan striker yang produktif dengan Romelu Lukaku. Kemudian setelah Lukaku pergi, peran pentingnya bagi tim semakin meningkat dengan menjadi pencetak gol terbanyak Inter dalam 2 musim terakhir. Meskipun dirinya kerap mengalami paceklik gol dalam periode tertentu, namun Lautaro seakan dengan mudah menembus batas 20 gol dalam 2 musim berturut-turut. Dan 2 gol yang dicetak Lautaro pada hari Sabtu menunjukkan bahwa dirinya tidak akan kesulitan melakukannya lagi untuk musim ketiga secara beruntun. CEO Inter Milan, BP Marotta telah menjelaskan dengan tegas bahwa Hakan Calhanoglu tidak akan dijual meskipun ada minat dari Liga Pro Arab Saudi. Berbicara kepada program radio della Serie A melalui FC Internews, Marotta menyebutkan bahwa tidak ada peluang bagi Inter untuk menjual pemain kunci jika tidak ada waktu untuk mencari penggantinya. Calhanoglu merupakan pemain yang dikaitkan dengan Liga Pro Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Gelandang asal Turki itu adalah pemain penting bagi Inter di lapangan. Calhanoglu merupakan sosok yang menjadi jantung lini tengah dalam peran regista, terutama sejak kepergian Marcelo Brozovic.
Dengan hanya tersisa 1 minggu di jendela transfer musim panas, maka hampir tidak ada waktu tersisa bagi Inter dalam mencari pengganti yang potensial untuk pemain seperti Calhanoglu. Oleh karena itu, Marotta menegaskan bahwa Inter tidak akan menjual sang gelandang. Sang direktur menjawab pertanyaan tentang hubungan antara Calhanoglu dan Liga Pro Arab Saudi. Saya tidak akan menyangkal bahwa kami telah menerima tawaran untuk Calhanoglu, namun kami tidak mungkin menjual sang pemain, ungkap BP Marotta. Seperti diketahui, di musim panas ini Calhanoglu baru saja menandatangani kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2027. Klub raksasa Bundesliga, Bayern Munchen sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk merekrut pengganti Benjamin Pavard yang akan bergabung dengan Inter. Menurut Sky Sport Italia, The Bavarian semakin mendekati penandatanganan pemain yang tidak disebutkan namanya, yang bakal menggantikan Pavard yang hampir bergabung dengan Nerazzurri. Pavard merupakan pemain yang diidentifikasi Inter untuk menggantikan Milan Skriniar di lini pertahanan. BP Marotta dan pelatih Simone Inzaghi telah mengakui bahwa mereka menginginkan Pavard masuk dalam skuadnya pada akhir jendela transfer musim panas. Inter dan Munchen telah mencapai kesepakatan penuh mengenai transfer Pavard senilai 30 juta euro, plus bonus sebesar 2 juta euro. Satu-satunya hambatan nyata dalam kesepakatan ini adalah The Bavarians belum merekrut pemain sebagai pengganti Pavard. Pelatih Thomas Tuchel tidak ingin kehilangan pemain pentingnya tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan penggantinya. Dan menurut Sky Sport, The Bavarian selangkah lagi akan merekrut pengganti Pavard dan hal itu kini tidak akan berlangsung lama lagi. Dengan demikian, hal ini akan memungkinkan Pavard dapat menyelesaikan kepindahannya ke Inter sesegera mungkin. Striker Inter Milan, Joaquin Correa dilaporkan tinggal selangkah lagi untuk bergabung ke Marseille. Menurut pakar pasar transfer Gianluca Di Marzio, yang melaporkan di situsnya bahwa Marseille hampir mencapai kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian untuk Correa. Striker asal Argentina itu adalah pemain yang masa depannya di Inter masih belum jelas, dan Inter sangat ingin melepasnya sepanjang jendela transfer. Di Marzio menjelaskan bahwa Marseille telah bergerak cepat untuk mendekati penandatanganan Correa dengan telah berbicara bersama perwakilan sang pemain dan Inter. Di Marzio mencatat, Marseille dan Nerazzurri hampir mencapai kesepakatan penuh mengenai pinjaman, dengan hal itu bisa terjadi saat pembicaraan lanjutan yang akan dilakukan besok. Correa akan segera bergabung dengan Marseille secara pinjaman awal yang disertai opsi pembelian senilai 15 juta euro. Sementara Di Marzio menambahkan, jika terpicunya kondisi tertentu maka opsi pembelian bisa menjadi kewajiban. Dan jika Marseille dapat menyelesaikan kesepakatan, maka mereka akan mengalahkan klub seperti Torino, RB Leipzig, Bournemouth, dan Real Betis untuk mendapatkan tanda tangan sang striker. Striker asal Chili, Alexis Sanchez akan segera bergabung ke Inter dengan status bebas transfer pada hari Jumat. Menurut FC Internews, Sanchez akan berada di Milano pada akhir minggu ini untuk menyelesaikan transfer kembalinya ke Inter saat Joaquin Correa menuju pintu keluar untuk bergabung dengan Marseille. Seperti diketahui, Sanchez meninggalkan Inter melalui pemutusan kontrak atas persetujuan bersama pada 12 bulan lalu. CEO Inter BP Marotta tidak merahasiakan fakta bahwa pemain berusia 34 tahun itu ingin kembali dan telah mengirim pesan kepada klub. Namun kembalinya Sanchez sepertinya bergantung pada satu hal, yakni kepergian Correa yang akan segera bergabung dengan Marseille. Laporan menjelaskan bahwa agen Correa, Alessandro Lucci telah menawarkan kliennya yang lain yakni Luis Muriel ke Inter. Namun Inter selalu menegaskan preferensi mereka untuk membawa Sanchez kembali. Nerazzurri melihat merekrut kembali Sanchez dengan status bebas transfer sebagai sebuah peluang, daripada harus mengontrak Muriel. Laporan mencatat, Sanchez akan menandatangani kontrak 1 tahun dengan Inter yang akan membuatnya mendapatkan gaji sebesar 2,5 juta euro bersih.